Semua orang mengira Vegeta adalah calon paling sempurna untuk menggantikan Berus. Dia udah menguasai kekuatan dewa, bahkan bisa memakai Hakai. Tapi ada satu alasan besar yang justru membuat Vegeta hampir mustahil menjadi dewa penghancur. Kenapa? Kalau ngomongin calon penerus Berus, nama Vegeta hampir selalu jadi pilihan utama. Soalnya sejak berlatih dengan Whis, dia makin paham soal kekuatan para dewa. Bahkan sekarang dia udah menguasai Ultra Ego, transformasi yang memanfaatkan energi penghancur, termasuk teknik Hakai. Sekilas, semua syaratnya memang udah lengkap. Kekuatannya luar biasa, mental bertarungnya cocok, dan dia juga terus berkembang. Masalahnya, jadi dewa penghancur itu bukan cuma soal seberapa kuat. Posisi ini juga punya tanggung jawab besar. Seorang dewa penghancur harus bisa menghancurkan tanpa ragu demi menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, disinilah Vegeta punya hambatan terbesar. Meski kekuatannya cocok, sifat dan prinsip hidupnya sekarang justru membuatnya sulit menerima peran itu sepenuhnya. Jadi, meski terlihat sebagai kandidat paling alami, peluang Vegeta benar-benar menjadi dewa penghancur sebenarnya nggak sebesar yang banyak fans bayangkan. Kalau dilihat dari semua kandidat yang ada, Vegeta memang paling layak buat menggantikan Berus sebagai dewa penghancur. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia bukan cuma jadi jauh lebih kuat, tapi juga berhasil menguasai teknik khas Berus dan memahami cara kerja kekuatan para dewa. Transformasi Ultra Ego juga jadi bukti kalau Vegeta udah bisa menggunakan energi penghancur layaknya dewa penghancur sungguhan. Dia paham kalau menghancurkan gak selalu berarti jahat, bahkan mulai menikmati pertarungan tanpa terlalu dibatasi rasa bersalah. Makanya, banyak yang menganggap Vegeta adalah penerus Berus yang paling masuk akal. Hubungannya dengan Berus juga cukup dekat, jadi semuanya terlihat kayak udah mengarah ke sana. Tapi ada satu masalah besar nih. Jadi dewa penghancur bukan cuma soal punya kekuatan dewa terus bisa pakai Hakai. Tugas utamanya adalah menjaga keseimbangan alam semesta dengan menghancurkan planet atau kehidupan jika memang diperlukan. Seorang dewa penghancur juga harus bisa bersikap netral. Nah, disinilah Vegeta kemungkinan besar gagal memenuhi syarat itu. Dulu mungkin dia bersikap kejam tanpa ragu, tapi sekarang Vegeta udah banyak berubah. Dia peduli banget pada keluarganya, teman-temannya, dan bumi. Kalau suatu saat keluarganya berada dalam bahaya, hampir pasti Vegeta akan memilih melindungi mereka daripada menjalankan tugas sebagai dewa penghancur. Karena itulah, meski terlihat kayak kandidat terbaik, belum tentu Vegeta yang akhirnya benar-benar mewarisi posisi Berus. Bahkan ada satu saiyan lain yang justru dianggap lebih cocok menjadi penerus sang dewa penghancur. Kalau Vegeta dianggap kandidat paling kuat, sebenarnya ada satu saiyan yang justru punya peluang lebih besar, yaitu Broly. Alasannya sederhana, Broly punya potensi yang benar-benar luar biasa. Saat bertarung, kekuatannya bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan cepat banget, bahkan saat menghadapi lawan yang jauh lebih berpengalaman darinya. Tapi bukan cuma soal kekuatan. Berbeda dengan Vegeta, Broly nggak punya beban atau tanggung jawab besar yang mengikatnya. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bertahan hidup, berlatih, dan mencari tempat di mana dia bisa diterima. Itu membuat Broly jauh lebih fleksibel kalau suatu saat harus menjalani peran baru sebagai dewa penghancur. Sejak kejadian di Dragon Ball Super Broly, Broly juga membangun hubungan dekat dengan Chile dan Lemo. Menariknya, hubungan ini justru nggak menjadi penghalang kayak keluarga Vegeta. Ketiganya bahkan tinggal bersama di planet Berus. Jadi mereka nggak terikat dengan satu planet tertentu kayak Vegeta yang selalu ingin melindungi bumi. Kalau Broly benar-benar jadi penerus Berus, kemungkinan besar Chile dan Lemo juga bisa beradaptasi dengan kehidupan barunya. Artinya, Broly nggak perlu mengorbankan orang-orang terdekatnya demi menerima posisi tersebut. Jadi, meski Vegeta udah menguasai kekuatan para dewa, ikatannya dengan keluarga dan bumi justru menjadi alasan terbesar kenapa dia mungkin gak akan pernah menjadi dewa penghancur. Sementara itu, Broly punya potensi, kebebasan, dan kemampuan beradaptasi yang membuatnya terlihat kayak kandidat paling ideal untuk mewarisi posisi ini.